Di cerita sebelumnya Zhou Yu menjadikan Ming Su sebagai mata-mata untuk mengawasi Zhou Mu. Keesokan harinya di kota Longyuan, terlihat pendaftaran kompetisi seni bela diri kota Longyuan telah dibuka sehingga semua kaum muda berkumpul di tempat itu. Dan terlihat juga Zhou Yu yang berada di antara mereka. Lalu panitia mengumumkan bahwa siapapun boleh mendaftar dan jika dia berhasil meninggalkan jejak di dalam batu besar maka pendaftarannya telah berhasil. Lalu kini terlihat Zhou Yu yang berjalan mendekati area pendaftaran. Yang seketika itu membuat pandangan semua orang tertuju kepadanya sembari membicarakan keburukan Zhou Yu. Yang seketika itu membuat Zhou Yu merasa cukup kesal sembari menatap semua orang dengan sorot mata yang tajam. Yang membuat mereka semua langsung terdiam seketika. Di saat bersamaan ada seseorang yang lebih dulu melompat ke atas arena sembari menganggap remeh tentang ujian pendaftaran. Kemudian orang itu langsung memukul batu besar dengan sepenuh kekuatannya hingga menciptakan sebuah ledakan. Namun dia malah berteriak dengan keras karena tangannya telah terluka dan tidak meninggalkan jejak di batu besar yang membuatnya tidak lolos ujian pendaftaran. Di sisi Zhou Yu merasa cukup terkejut sembari bergumam. Rahasia apa yang berada di balik batu yang dapat menyerap energi ini? Dan Lai Zi menjawab bahwa ujian ini bertujuan untuk pengendalian energi. Di saat bersamaan ada seorang pemuda yang menawarkan diri untuk melakukan ujian selanjutnya dan dia bernama Yang Xuan yang merupakan jenius muda dari keluarga Yang. Kemudian Yang Xuan mulai mengumpulkan energinya yang begitu membara. Lalu dia menghantamkan kekuatan penuhnya ke batu besar hingga menciptakan sebuah ledakan. Dan kini terlihat batu besar itu mengalami sedikit retakan akibat pukulan yang dilancarkan oleh Yang Xuan. Di sisi penonton cukup terkejut sembari memuji Yang Xuan yang berhasil meninggalkan bekas yang cukup besar di batu ujian itu. Yang membuat Yang Xuan menjadi sombong seketika. Di saat bersamaan Zhou Yu berkata bahwa ujian Yang Xuan telah selesai dan saat ini adalah gilirannya. Di sisi penonton hanya memandang rendah Zhou Yu sembari meremehkannya. Namun Zhou Yu sama sekali tidak memperdulikan mereka sembari dia mengumpulkan energi di tangannya yang kini membuatnya mengeluarkan aura energi yang sangatlah mengerikan. Dan di saat itu juga Zhou Yu menghantamkan pukulannya dengan sangat pelan ke arah batu besar itu. Sehingga membuatnya meninggalkan jejak kecil di batu ujian. Yang membuat semua orang yang berada di sana kembali menghina Zhou Yu yang kini terlihat sangat kelelahan. Dengan dipenuhi keringat Zhou Yu bertanya apakah dia lolos. Dan panitia berkata bahwa Zhou Yu telah berhasil dalam ujian. Di sisi Yang Xuan terlihat meremehkan Zhou Yu karena menurutnya kekuatan Zhou Yu lebih lemah dari dirinya. Namun sebenarnya Zhou Yu hanya sedang berpura-pura agar dia tidak menjadi pusat perhatian dan dapat menyembunyikan kekuatannya. Kemudian kini beralih di kediaman Zhou yang terlihat Zhou Mu sangat terkejut setelah Ming Su memberikan laporan bahwa Zhou Yu masih hidup bahkan Zhao Hu telah binasa. Kemudian Zhou Mu bertanya bagaimana Zhao Hu bisa binasa meskipun dia bersama dengan dirinya. Lalu Ming Su menjelaskan bahwa tanpa mereka sadari Tuan Kota melindungi Zhou Yu dan berhasil menghabisi Zhao Hu sekaligus mengusirnya. Yang seketika itu membuat Zhou Mu merasa sangat kesal sembari bergumam. Tak kusangka Tuan Kota melindungi bocah itu sampai seperti ini. Di saat bersamaan Zhou Rong telah berada di tempat itu sembari bertanya apakah ayahnya telah memanggilnya. Lalu Zhou Mu berkata bahwa ada yang ingin dia katakan kepada putranya. Namun dia lebih dulu meminta Ming Su untuk keluar dari ruangan itu. Dan Ming Su pun berjalan keluar sembari dia bergumam. Melihat keseriusannya, mungkin Zhou Mu sedang memberikan metode rahasia kepada Zhou Rong. Sebaiknya aku memberitahu Zhou Yu tentang masalah ini. Kemudian Ming Su bertelepati kepada Zhou Yu dengan memberitahukan bahwa Zhou Mu memberikan metode rahasia kepada Zhou Rong. Di sisi Zhou Yu merasa cukup senang karena dengan informasi dari Ming Su, dia akan mengetahui pergerakan dari keluarga Zhou. Setelah itu Zhou Yu bertanya mengapa Lai Zi menempatkannya ke dalam alam dewa. Di saat bersamaan Lai Zi menciptakan sesuatu dari energinya sembari dia berkata, ini adalah medan perang di wilayah domain dewanya dan merupakan tempat di mana Zhou Yu dapat menciptakan lawan yang pernah dilawannya. Dan kini terciptalah sesosok Zhao Hu yang telah diciptakan dari energi Lai Zi. Di sisi Zhou Yu yang telah mengaktifkan armor dewa tak tertandingi berkata, tak kusangka domain dewa dapat membuatku melawan seseorang yang baru saja aku habisi. Di sisi Lai Zi berkata bahwa dia akan memberikan sedikit kesulitan agar Zhou Yu mengeluarkan potensinya.
Dengan Zhou Yu hanya boleh bertahan dalam 100 serangan tanpa berbalik menyerang. Yang seketika itu membuat Zhou Yu merasa sangat terkejut dengan syarat yang diberikan oleh Lai Zi. Dan di saat itu juga Zhao Hu yang telah menyiapkan senjata spiritualnya segera melesat dengan sangat cepat menyerang ke arah Zhou Yu. Yang membuat Zhou Yu sangat terkejut dan segera menahan serangan kuat itu sehingga membuatnya merasa cukup kesulitan. Di sisi Lai Zi berkata bahwa saat ini Zhao Hu telah dia sempurnakan yang membuat kekuatannya meningkat. Yang seketika itu membuat Zhou Yu merasa cukup kesal sembari berteriak bahwa Lai Zi telah menipunya. Dan dengan cukup kesusahan Zhou Yu bergumam, kekuatan Zhao Hu meningkat sangat pesat. Sehingga armor yang telah ditingkatkan pun hampir retak dibuatnya. Lalu Lai Zi menunjuk Zhou Yu sembari berkata, ada retakan di dalam armor yang berarti armor itu belum sempurna dan perlu untuk ditingkatkan lagi. Di sisi Zhou Yu hanya tersenyum tipis sembari meminta agar dia diserang dengan kekuatan yang lebih kuat lagi. Dan di saat itu juga Zhao Hu menyerang Zhou Yu dengan senjata spiritualnya dengan energi yang lebih kuat. Dan menurut Lai Zi setelah armor kembali ditingkatkan, armor itu dapat menahan serangan yang lebih kuat dan mengurangi sedikit kerusakan padanya. Kemudian Lai Zi kembali menyalurkan energinya untuk meningkatkan kembali armor dewa tak tertandingi. Sehingga membuat armor dewa tak tertandingi kembali berevolusi ke tingkat lanjut yang membuatnya mengeluarkan aura yang lebih mendominasi. Dan di saat bersamaan Zhao Yu kembali menyerang dengan menghantamkan senjata spiritualnya dengan energi yang lebih kuat dari sebelumnya. Namun setelah mengenai armor dewa tak tertandingi, Zhao Hu terpental oleh pertahanan absolut dari armor dewa tak tertandingi. Yang membuat Lai Zi merasa cukup senang karena Zhou Yu telah berhasil menguasai armor dewa tak tertandingi tingkat lanjut. Lalu Lai Zi memberikan Zhou Yu sebuah hadiah berupa keterampilan baru kepada Zhou Yu yang membuatnya merasa cukup terkejut karena energi yang berada di dalam tubuhnya meningkat dengan sangat pesat. Dan di saat bersamaan Zhao Hu kembali menyerang ke arah Zhou Yu. Di sisi Lai Zi berkata bahwa dia bisa memisahkan antara danau dan lautan sejauh ribuan mil dengan keterampilan yang baru saja dia berikan kepada Zhou Yu. Dan dia meminta agar Zhou Yu segera mencobanya. Kemudian Zhou Yu segera mengumpulkan energinya yang sangat mendominasi ke dalam pedangnya. Selanjutnya dia menebaskan pedangnya ke arah Zhao Hu sembari mengeluarkan teknik pedang patah tak tertandingi. Sehingga tebasan energi pedang itu membuat tubuh Zhao Hu terbelah menjadi dua bagian hanya dengan satu kali serangan. Dan kini terlihat Zhou Yu yang sangat terkejut sekaligus membuat tangannya bergetar karena menahan efek dari teknik yang sangat dahsyat itu. Kemudian Lai Zi menjelaskan bahwa teknik itu memang sangat dahsyat. Namun menghabiskan banyak sekali energi dalam penggunaannya. Beberapa saat telah berlalu dan kini hari telah berganti malam. Terlihatlah Zhou Yu baru saja kembali ke kediaman Tuan Kota. Namun ada seseorang yang memanggilnya, dan ternyata seseorang itu adalah Tang Chen sembari dia bertanya apakah Zhou Yu telah mendaftar di dalam kompetisi seni bela diri. Sembari memberi hormat Zhou Yu berkata bahwa dia telah mendaftar atas nama keluarganya sendiri. Dan mungkin mereka akan bertemu di atas arena untuk bertarung. Dengan berekspresi lesu Tang Chen berkata bahwa itu tidak apa-apa. Menurut ayahnya kultivasinya hanya biasa saja, sehingga membuatnya tidak perlu mengikuti kompetisi. Jadi dia berniat untuk langsung menyerah, namun Zhou Yu berpikiran lain. Jika Tang Chen melakukan hal itu semua orang akan memandang remeh kediaman penguasa kota. Dan di saat bersamaan Zhou Yu menawarkan diri untuk membantu Tang Chen berlatih. Yang seketika itu membuat Tang Chen merasa cukup terkejut. Kemudian Zhou Yu segera memegang pundak Tang Chen yang membuat Tang Chen merasa cukup terkejut sembari menanyakan apa yang ingin dilakukan oleh Zhou Yu. Dan di saat itu juga Zhou Yu menyalurkan energinya ke dalam tubuh Tang Chen sehingga membuat Tang Chen merasakan energi yang sangat nyaman mulai merasuki tubuhnya sembari dia bergumam. Energi ini terasa sangat nyaman. Aku tidak bisa menahannya lagi. Keesokan harinya dan kini berada di dalam arena kompetisi seni bela diri yang terlihat telah sangat ramai dipenuhi oleh para peserta dan juga penonton. Kemudian panitia mengumumkan bahwa kompetisi seni bela diri kota Longyuan akan dibuka dan utusan dari dinasti Taiyun akan mengawasi kompetisi agar berjalan dengan adil. Menurut Zhou Yu, dinasti Taiyun memiliki wilayah yang luasnya jutaan mil dan kota Longyuan merupakan daerah pinggiran yang memiliki sedikit kekayaan. Kemudian utusan itu berkata bahwa 5 teratas pemenang kompetisi akan mendapatkan hadiah yang sangat besar. Dan pemenang pertama akan mendapatkan pil emas kuno Yuanji yang berkualitas sangat tinggi.
Menurut Laizi dengan alam dewanya yang telah hancur, dia tidak bisa lagi memurnikan pil semacam itu. Dan dengan meminumnya dia dapat memulihkan energi ilahinya. Lalu Laizi meminta agar Zhou Yu berada di tempat pertama dan memberikan pil emas itu kepadanya. Dan Zhou Yu berkata bahwa dia telah mengetahuinya. Di saat bersamaan panitia kembali mengumumkan karena peserta tahun ini sangat banyak. Maka akan diadakan babak eliminasi untuk memilih yang terbaik di antara para peserta. Dan babak eliminasi akan diadakan di sebuah tempat di dalam hutan monster. Di sisi Zhou Yu hanya bergumam, apakah mereka ingin menguji kita dengan melawan para monster? Di sisi lain terlihat Zhou Rong yang mengeluarkan aura intimidasinya sembari dia berkata, Zhou Yu, tak kusangka sampah sepertimu akan mengikuti kompetisi. Jika kau berhasil melewati babak eliminasi, aku akan membuatmu berlutut di hadapan semua orang di pertarungan utama. Di sisi Zhou Yu hanya mengabaikannya dan berjalan pergi sembari bergumam. Auranya bertambah lebih kuat, pasti Zhou Mu telah melakukan sesuatu kepadanya. Kemudian kini berpindah di dalam hutan monster, dan terlihat panitia yang berkata bahwa petugas kompetisi telah menyebar di seluruh hutan jadi para peserta hanya perlu memasuki hutan monster. Dan setelah 3 jam siapapun yang masih memiliki token akan lolos ke babak selanjutnya. Menurut Zhou Yu token itu memiliki rune yang unik, sehingga tidak dapat dipalsukan. Di saat bersamaan ada sebuah teriakan yang mengatakan bahwa ada seekor monster. Yang seketika itu membuat Zhou Yu merasa cukup terkejut. Dan ternyata monster itu merupakan Raja Beruang Lapis Baja yang membuat semua peserta yang berada di sana cukup ketakutan. Dan di saat itu juga Raja Beruang Lapis Baja mulai mengamuk dengan menyerang semua peserta dengan sangat brutal. Yang membuat banyak dari peserta itu mengalami luka yang sangat parah. Di sisi Zhou Yu hanya bergumam, satu pukulannya hampir membuat orang binasa bahkan langsung menghancurkan tokennya. Apakah seorang monster memang bisa seakurat ini? Beralih di luar hutan monster dan terlihat Tuan Kota berkata, Tuan, hutan ini dipenuhi dengan monster yang sangat ganas. Aku khawatir ujian kali ini akan menimbulkan banyak korban. Lalu Zhou Mu ikut menimpali dengan berkata, menurutku utusan dinasti telah berada di tingkat ke-30. Yang memungkinkannya dapat mengubah energinya menjadi sebuah makhluk. Aku juga berpikir bahwa tidak ada monster yang nyata di tempat ini. Dan utusan itu membenarkan perkataan dari Zhou Mu, namun karena energinya masih terbatas. Jadi hanya akan monster di tingkat ke-15 yang berada di tempat itu. Beralih kepada Zhou Yu yang menyerang Raja Beruang Lapis Baja menggunakan pedangnya. Sehingga membuat Raja Beruang itu terlempar dan membentur sebuah pohon yang sangat besar. Dan di saat itu juga Zhou Yu menyadari bahwa monster itu terbuat dari energi sejati seseorang. Namun menurut Laizi orang-orang di dinasti Taiyun sangatlah lemah. Setelah Raja Beruang itu binasa muncullah sebuah pil peremajaan sebagai hadiah bagi seseorang yang berhasil menghabisi Raja Beruang. Namun pil itu tidak berarti lagi bagi Zhou Yu. Namun di saat bersamaan ada seseorang yang berteriak kepada Zhou Yu dengan berkata, Zhou Yu, hari ini aku pastikan kau tidak akan bisa lari dari kebinasaanmu. Dan ternyata seseorang itu adalah Zhou Hong bersama dengan beberapa bawahannya sembari berkata, di dalam aturan kompetisi hanya bertahan selama 3 jam di dalam hutan dan tidak ada larangan untuk menyerang sesama peserta. Setelah melihat bahwa seseorang itu adalah Zhou Hong, Zhou Yu berkata, bukankah kau pernah aku lumpuhkan? Yang seketika itu membuat Zhou Hong merasa sangat kesal sembari berkata, semua itu karena kau telah menggunakan trik kotor kepadaku. Tapi kali ini aku akan membalas semua perbuatan yang telah kau lakukan kepadaku. Ucap Zhou Hong sembari mengeluarkan energinya yang sangat menggebu-gebu. Kemudian Zhou Hu memfokuskan energinya sembari mengeluarkan keterampilan rahasia keluarga Zhou yaitu teknik terik matahari tingkat 14. Namun di saat bersamaan Zhou Yu telah berada di hadapan Zhou Hong sembari menghantamkan pukulannya. Sehingga membuat Zhou Hong memuntahkan cairan merah dari dalam mulutnya. Yang seketika itu membuat Zhou Hong hanya bisa tersungkur dengan tubuh dipenuhi luka sembari berkata, kau sungguh tidak tahu mau. Lalu Zhou Yu membalasnya dengan berkata, ini adalah kompetisi seni bela diri, bukan permainan bagi bocah sepertimu. Dan ingatlah aku bisa menghancurkanmu berkali-kali. Dan di saat itu juga Zhou Yu menginjak token Zhou Hong hingga membuatnya hancur sekaligus membuat Zhou Hong sangatlah terkejut karenanya. Begitupun semua bawahan Zhou Hong yang juga sangat terkejut karena tuan mudanya dikalahkan Zhou Yu hanya dengan 1 kali serangan.
Lalu Zhou Yu menatap mereka semua sembari berkata, apakah kalian akan mengundurkan diri sendiri? Atau malah membutuhkan bantuanku? Yang seketika itu membuat semua orang itu sangatlah ketakutan dan menyerah kepada Zhou Yu. Di sisi Laizi bertanya mengapa Zhou Yu mengalahkan Zhao Hong dengan trik padahal dia bisa mengalahkannya secara langsung. Dan Zhou Yu berkata bahwa dia masih ingin menyembunyikan kekuatannya untuk kompetisi utama. Kemudian kini beralih di sisi lain hutan monster dan terlihat kelompok Tang Chen sedang menghadapi seekor monster serigala yang cukup besar yang membuat mereka merasa cukup tertekan. Di dalam benaknya Tang Chen berterima kasih kepada Zhou Yu karena telah menyalurkan energinya sehingga membuatnya bertahan di hutan monster selama ini. Namun di saat bersamaan monster serigala itu mulai melompat untuk menyerang Tang Chen yang berada di hadapannya. Tetapi di saat itu juga ada seekor raja kera yang sangat besar yang menghantam monster serigala dengan sepenuh kekuatannya yang membuat monster serigala langsung binasa. Di sisi Tang Chen terlihat sangat terkejut ketika melihat niat menghabisi dari raja kera. Dan kini raja kera meraung dengan sangat keras hingga menciptakan sebuah tekanan energi yang sangat kuat di sekitar tempat itu. Kemudian Tang Chen segera meminta anak buahnya untuk segera melarikan diri dari tempat itu. Sementara dia akan mencoba menahan pergerakan dari Raja Kera dengan menggunakan keterampilan rahasia kediaman keluarga kota, yaitu teknik pembekuan es. Yang seketika itu membuat seluruh tubuh Raja Kera yang sangat besar itu kini telah diselimuti oleh lapisan es yang diciptakan Tang Chen. Namun di saat bersamaan lapisan es yang mengurung Raja Kera secara perlahan mulai hancur. Yang membuat Tang Chen sangatlah terkejut ketika melihatnya. Dan kini lapisan es itu hancur serta Raja Kera kembali meraung dengan sangat keras sehingga membuat pecahan-pecahan es mengarah kepada Tang Chen. Dan di saat bersamaan Raja Kera bergerak dengan sangat cepat sembari menyiapkan pukulannya untuk menyerang Tang Chen. Yang seketika itu membuat Tang Chen sangat terkejut karena dia tidak lagi mampu untuk menghindarinya. Sehingga terciptalah ledakan yang cukup keras akibat serangan yang dilancarkan oleh Raja Kera di tempat Tang Chen berada. Namun setelah asap sisa ledakan itu menghilang terlihat Tang Chen telah menghilang dari tempat itu. Dan ternyata Zhou Yu telah menyelamatkan Tang Chen yang seketika itu membuat Tang Chen merasa cukup terkejut sembari dia berkata, Zhou Yu, mengapa kau di sini? Kemudian Zhou Yu berkata, aku merasa bahwa kau sedang berada dalam bahaya, jadi aku ke tempat ini hanya untuk menyelamatkanmu. Yang seketika itu membuat Tang Chen tersipu malu dibuatnya. Setelah itu Zhou Yu menatap Raja Kera sembari dia bergumam. Dari mana datangnya monster ini? Apakah aku harus menggunakan sedikit kemampuanku untuk melawannya? Namun di saat bersamaan ada sebuah fluktuasi energi Phoenix Api yang melintas di atas mereka yang membuat Tang Chen merasa cukup terkejut. Namun Phoenix Api itu segera mengarah kepada Raja Kera yang seketika itu membuat Raja Kera sangat ketakutan dan segera berlari meninggalkan tempat itu. Dan menurut Zhou Yu fluktuasi energi Phoenix itu juga dibentuk oleh utusan dinasti untuk mengamankan area sekitar dari monster yang sebenarnya. Dan di saat bersamaan tanpa disadari oleh Zhou Yu ada seseorang yang sedang mengawasinya dengan bersembunyi di balik sebuah pohon. Oke guys, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Dan Mimin akan melanjutkannya dalam waktu dekat. Terima kasih.